Datanglah
tinggallah dalam kami dan bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, dan mulutku pun akan mengucapkan pujian-Mu. Sekarang waktunya Tuhan untuk berkarya. Berberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad.
kanthi sagung lenging sang kita dumateng Sang Kristus salah kita. Ya Tuhan Allah Tuhan kami, selamatkan umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Lindungilah segenap tubuh gereja dan sucikan mereka yang mencintai keindahan rumah-Mu. Semoga Engkau berkenan mengaruniai, menganugerahi mereka dengan kuasa ilahi-Mu, dan jangan biarkan kami yang meletakkan harapan kami kepada-Mu. Karena bagilah kuasa kerajaan, pemerintahan dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala Amin. Selamatkan kami, Kemuliaan bagi Sang Bapa,
permohonan kami bersama padamu, dan juga telah berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namamu, akan mengabulkan permohonan mereka. Penuhilah sekarang ya Tuhan permintaan hamba-hambamu ini, mana yang paling perlu bagi mereka. Berikan kepada kami di dunia ini pengetahuan akan kebenaran dan dunia akan datang hidup yang kekal. Karena Engkau ya Allah adalah baik dan mengasihi manusia, serta kepada Engkau kami sampaikan kemuliaan dan disembah Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala Amen.
yang dianturkan, dan ada bersukacita, ia berkuda, sementara bahwa sekarang dibebaskan dari ikatan, bersukacita mengatakan, Engkaulah yang Kristus, yang memberikan kebangkitan kepada semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena melihat selain kami adalah kudus, kepadaan kami sampaikan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya telah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Damai sejahtera bagimu ya saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmatkan bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua.
45. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil 12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, dan dia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk dan dibunuh. Tetapi sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, ya, dan yang seorang lagi sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, atau kubaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal itu di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang hari ini di rumah mentaati peraturan pemerintah dan tidak hadir di dalam liturgi suci. Shalom Elohim Bishem Yeshua Mashiach. Minggu hari ini adalah minggu yang terakhir di dalam masa persiapan kita hendak masuk di dalam Pekan Kudus. Dan minggu yang terakhir ini disebut Minggu Maria dari Mesir. Minggu Maria dari Mesir. Dan minggu depan
kita sudah akan masuk di dalam masa Pekan Kudus. Hari Sabtu pagi kita akan ada liturgi yang disebut Sabtu Lazarus, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Hari Minggunya adalah Minggu Palem, dan hari Seninnya sore ada ibadah Senin Kudus. Selasa sore ada ibadah Selasa Kudus. Hari Rabu ada sakramen kesembuhan. Semua umat, kalau memang pemerintah sudah memperbolehkan, bisa hadir untuk mendapatkan olesan minyak kudus untuk kesembuhan baik sakit tubuh maupun sakit roh. Hari Kemisnya kita akan pagi ada liturgi, yaitu ulang tahun daripada perjamuan kudus yang kesekian kalinya. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus di loteng atas itu. Hari Kamis kita akan melakukan liturgi sekaligus pembasuhan kaki. Semua umat akan membasuh kakinya satu dengan yang lain, dan Romo juga akan membasuh kaki dari umat sebagai tanda daripada perendahan diri. Dan kemudian hari Kamis sorenya ada ibadah. Kemudian hari Jumat ada 3 kali pagi sembahyang raja, sembahyang harian jam pertama sampai jam terakhir sembahyang 7 waktu. Kemudian jam 3 sore kita akan ada ibadah sembahyang sudah singkat, menurunkan tubuh Kristus dari salib. Dan kemudian malamnya kita akan melakukan kidung duka cita, yaitu Jumat Agung. Hari Sabtu pagi ada liturgi. Tuhan Yesus ada di dalam kuburan. Dan kemudian Minggu malam kita akan melakukan Paskah. Dan rencana Paskah karena situasi sekarang ini bukan kita lakukan tengah malam, tapi akan kita rencanakan sore, yaitu jam 6 sore kita akan mulai melakukan Paskah. Baik saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam Kristus Tuhan melalui Roh-Nya yang Maha Kudus, hari ini Minggu kita memperingati Maria dari Mesir. Maria ini tadinya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tubuhnya molek, parasnya dapat, cantik, luar biasa. Tetapi kecantikannya dan keindahan tubuhnya itu tidak dipergunakan untuk memuliakan Allah di dalam masa mudanya ini. Tetapi Maria ini menjadi wanita tuna susila. Dia hidup di Alexandria dan hidupnya selalu glamor, mencari kenikmatan dunia. Tubuhnya dijual kepada banyak laki-laki hanya untuk mendapatkan imbalan uang. Tidak mau hidup rekoso, tetapi dia hidup untuk mengumbar hawa nafsu saja. Kemudian dari waktu ke waktu Maria ini usianya sudah mulai terasa sedikit tua. Maka Maria ini mulai berpikir hatinya, kebetulan masanya adalah masa menjelang Paskah, banyak orang pergi ke Yerusalem. Maka Maria ini pindah dari Alexandria ke Palestina,
dan sesudah itu pada saat menjelang Paskah ikut rombongan pergi ke Yerusalem. Ikut rombongan orang-orang gereja ini tujuannya juga bukan untuk nantinya mau bertemu Kristus, tidak, tetapi berspekulasi bahwa nanti di Yerusalem akan ketemu banyak orang-orang yang sudah duit, banyak uang, sehingga Maria ini dapat mendapatkan uang dengan bertindak sebagai wanita tunasusila untuk melayani orang-orang yang punya. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat Maria ini ikut rombongan ingin masuk kepada gereja, tiba-tiba Maria ini roboh di depan gereja. Roboh sekali, kemudian bangkit lagi. Dia ingin masuk lagi kepada gereja, jatuh lagi. Sampai jatuh yang ketiga, pada saat dia mau berdiri melihat di ambang atas gereja pintu itu ada ikon dipasang besar, ikon Bunda Maria. Seolah Bunda Maria mengatakan, kamu tidak layak untuk masuk di tempat ini, karena itu berubahlah jalan hidupmu. Saat itulah Maria seperti ditusuk tombak hatinya. Melalui diingatkan oleh Bunda Maria ini dalam hatinya berjanji, jika aku bisa menjamah jubah presbiter, aku akan dalam hatinya, dan akhirnya ada sesuatu kekuatan yang baru. Tiba-tiba Maria bisa berjalan ikut masuk. Ada energi bisa masuk. Kebetulan waktunya adalah arak-arakan daripada salib, mungkin itu pas hari Kamis Kudus. Maria ini menjamah jubah seorang romo ini, kemudian sesudah itu dia keluar dari gereja dan kemudian keluar pergi ke padang. Dia bertekad di dalam hatinya ingin membaktikan tubuhnya, hidupnya itu sekarang demi Kristus, bukan untuk dipersembahkan bagi hawa nafsunya. Dia berjanji dalam hatinya ingin bertobat dan ingin menyendiri. Akhirnya benar, saudara, Maria dari Mesir ini pergi ke padang belantara yang tidak dihuni banyak oleh manusia. Bertahun-tahun sampai usia menjelang 80 tahun dia hidup di tengah hutan padang belantara. Makanannya mungkin ya madu hutan, makanannya apa saja yang diterima bisa dimakan di hutan. Kemudian ada seorang rombongan para petapa itu menjelang masa puasa kan kudus, menjelang puasa itu biasanya dikirim dua-dua untuk pergi mencari spiritualitasnya. Ada biara, ada beberapa romo di dalam menjelang masa 40 hari itu disuruh pergi, tapi dua-dua untuk mencari pengalaman spiritual.
bukan untuk mengumbar hawa nafsunya, tetapi untuk mencari pengalaman spiritual. Kebetulan ada seorang namanya Sosimos. Dia pergi di padang belantara. Di padang belantara ini kemudian Sosimos ini ketemu seperti binatang. Tubuhnya hitam legam, dia bisa terbang, lari. Tetapi Sosimos melihat ini bukan binatang, dikejar lagi. Akhirnya dapat ketemu dialog bahwa yang dilihatnya bukan kijang, tetapi adalah manusia. Tetapi manusia yang bisa terbang. Dia berjalan di atas tanah. Kemudian dalam dialog nanti bisa dibaca tentang sejarah riwayat dari Maria dari Mesir ini. Di dalam dialognya justru Sosimos ini dapat pelajaran rohani yang luar biasa dari Maria dari Mesir. Tetapi tetap Maria dari Mesir ini menghormati karena Sosimos adalah seorang romo. Dan Maria ini mengaku bahwa dulunya dia juga orang Kristen. Dan diceritakan kepada Sosimos ini, dan akhirnya mengalami katarsis pergi ke padang belantara ini karena ingin menyucikan hidupnya. Diceritakan, karena itu nanti bukunya itu yang menulis Sosimos ini. Akhirnya setelah pertemuan itu, Maria dari Mesir ini berpesan tahun depan mohon datang lagi untuk membawakan roti perjamuan suci. Saudara, ditepati oleh Sosimos tahun berikutnya, dia pergi membawa roti perjamuan kudus untuk bertemu kepada wanita yang rambutnya itu terurai, sudah tidak berpakaian. Karena itu kemudian jubahnya Sosimos itu diberikan kepada wanita ini. Dan sesudah 1 tahun berikutnya Sosimos bertemu dengan Maria ini. Sesudah diberi perjamuan kudus oleh Sosimos, tidak lama kemudian Maria ini mati. Saudara, pada saat Maria ini mati, bingung apa yang mau dikuburkan di mana, bagaimana caranya mengubur karena tidak membawa alat apa. Saudara, ada mukjizat, ada harimau menggali lubang, dan akhirnya Maria ini dikuburkan di tempat itu, dibantu oleh harimau yang mengikuti. Dan Maria ini baunya harum luar biasa, dan akhirnya Sosimos pergi kembali ke papaannya, menuliskannya, melaporkannya kepada bapak rohaninya, dan akhirnya Maria ini ditetapkan sebagai orang suci karena apa? Karena kekudusan hidupnya yang sudah diceritakan kepada Sosimos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa cerita tentang riwayat Maria dari Mesir ini ditempatkan di dalam mengakhiri daripada masa puasa ini? Yang pertama ingin disampaikan adalah orang yang memiliki dosa sebesar apapun, jika mau bertobat
Ini yang pertama. Walaupun dosanya itu merah seperti kremisi, merah seperti apapun, dan bisa disucikan menjadi putih seperti salju karena Allah. Ini yang pertama. Jadi untuk memberikan pengajaran kepada anggota tubuh Kristus jemaatnya selama kita masa puasa ini melakukan pertobatan ini, sebagaimana Maria itu orang berdosa mendapatkan pengampunan, kita pun akan mendapatkan pengampunan. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang mungkin saat ini juga bisa melihatnya, yang pertama adalah orang yang berdosa apapun jika mau bertobat akan mendapatkan pemulihan seperti Maria dari Mesir. Dan yang kedua yang saya sampaikan adalah sebagaimana saat-saat sekarang ini yang dilakukan oleh Maria, pergi menyendiri di padang belantara, tidak bersama-sama dengan yang lain, anggota gereja yang lain yang mewah, tidak bersama-sama dengan komunitas, tetapi menyendiri di rumah, menyendiri di padang gurun. Tetapi toh akhirnya berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Kristus, dan akhirnya dikuduskan. Pengalaman saat ini adalah di masa-masa di mana dunia sedang dilanda oleh wabah penyakit, sedang dilanda oleh pagebluk namanya COVID, Corona 19. Semua orang disuruh menyendiri untuk pergi tinggal di dalam rumahnya sendiri-sendiri, mengisolasi diri. Ini adalah renungan luar biasa. Bahwa Allah tidak bisa dijumpai hanya di tempat gereja saja, tetapi dalam kesendirian pun, jikalau kita mengalami pertobatan yang mendalam, Allah akan memberikan pengampunan. Ini yang kedua yang dapat kita petik di dalam Minggu Maria dari Mesir. Maria dari Mesir ini menyendiri di padang gurun, akhirnya menjadi orang suci. Kita saat ini disuruh menyendiri di dalam rumah masing-masing untuk mengisolasi diri. Supaya apa? Supaya tidak ditelan oleh kematian. Dan ini juga kita mengingat Paskah bangsa Yahudi waktu itu. Bangsa Israel disuruh mengambil anak domba, disuruh merawatnya mengurungnya selama 14 hari. Dan sesudah 14 hari sorenya baru anak domba itu disembelih, darahnya dioleskan di atas ambang atas daun pintu. Setiap orang Israel harus melakukannya itu. Dan malamnya malaikat Tuhan akan lewat. Jika di atasnya itu ada olesan darah, maka malaikat maut itu akan melewati. Itulah yang menjadi kata Pesach, Paskah, artinya dilewati oleh malaikat maut, karena bangsa Israel sabar dan mau menaati
dia mengambil anak domba, dikurung 14 hari, baru disembelih sorenya, dan darahnya dioleskan di atas daun itu. Maka bangsa Israel mengalami selamat tidak mati. Dan anak domba itu adalah gambaran Sang Kristus. Siapa yang berjumpa dan menyambut dengan Sang Kristus, maka akan memperoleh kehidupan. Maria walaupun dalam kesendiriannya di hutan, karena hidupnya disatukan dengan Sang Kristus dari waktu ke waktu, mengalami penujian dan akhirnya menjadi orang kudus. Malaikat maut melewati, akhirnya hidup berjumpa dengan Kristus. Dan kalau kita menyendiri di rumah selama ini taat 14 hari lamanya, maka malaikat kematian yang diwakili oleh corona ini, corona ini, kita akan selamat dari kematian dan kita akan dapat merayakan kebangkitan Kristus Paskah dengan menyatakan Kristus anesti. Kristus telah bangkit. Saudara-saudara, di dalam bacaan epistel yang kita baca hari ini, di mana Kristus itu adalah sebagai imam besar yang melintasi waktu, dan keimamannya ini berbeda dengan keimaman Harun yang dari waktu ke waktu terus mengorbankan korban untuk penghapus dosa, tetapi Kristus korban sekali untuk selama-lamanya, sehingga Kristus menjadi imam besar bagi orang yang percaya keimaman Kristus menurut silsilah daripada keimaman Melkisedek. Karena itu Melkisedek datang kepada Abraham memberikan persembahan roti dan anggur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih punya waktu 1 minggu lagi dan 14 hari sampai Paskah nanti. Kita di rumah jangan lupa berdoa. Berdoa bagi musibah dunia ini supaya cepat selesai dan kita nanti dapat merayakan Paskah pada tanggal 19 April. Kiranya sedikit renungan ini menguatkan hati kita, dan Tuhan memberkati kita dan saudara-saudara yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anugerahkan agar selalu dijaga kuasa-Mu, kiranya kami menyampaikan kemuliaan kepada-Mu, kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.
sepanjang segala bagi presbiter Daniel, kiranya Tuhan mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, kiranya Tuhan selalu mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala berbelas kasihan kepada umatnya di Indonesia ini dan bangsa Indonesia ini, dan Allah mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala bagi saudara-saudara kita yang telah mengalami musibah, yang ada dirawat di rumah sakit, yang mengalami bencana musibah ini, kiranya segera dipulihkan dan diberikan pemulihan kesehatan, dan Allah mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dalam liturgi, yang ada di rumah-rumah, kiranya Allah memberikan kesehatan dan dijauhkan dari musibah sakit penyakit wabah menular corona ini, dan Allah mengingatnya di dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala bagi para presbiter presbitera dan diakonisa seluruh keluarganya, kiranya Allah selalu mengingatnya dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala yang banyak yang sakit Andronika, kiranya Allah selalu mengingatnya dan secepatnya memberikan pertolongan dan menyembuhkannya, dan mengingatnya di dalam kerajaannya sekarang dan selalu sepanjang segala marilah kita lengkapi doa kita kepada Tuhan. Bagi putra-putramu yang dipersembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Putra-putramu di sini, kami mereka masuk ke dalamnya dengan iman, kekusukan, rasa takut akan Allah. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
sungguh menerima korban pujian dari mereka. Mohon kepadamu dengan sepenuh hati terimalah juga permohonan kami orang dosa ini dan bimbinglah kami ke Islam yang kudus. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan kepadamu benar-benar berdasar korban-korban rohani bagi dosa-dosa kami dan bagi ketidaktahuan hati. Jadikanlah kami layak untuk menemukan rahmat di pemandangan matamu, agar korban kami ini boleh berkenan kepadamu, dan supaya roh dari rahmat-Mu yang baik itu boleh berdiam di atas kami dan di atas benda-benda anugerah yang dipersembahkan di sini daripada semua umat-Mu. Melalui pengasihan dari anak yang tunggal dengan yang dipuji bersama dengan roh yang Maha Kudus baik kami hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Damai sejahtera bagi semua. Marilah kita mengasihi satu sama lain agar dengan satu pikiran kita boleh mengaku menyertai engkau semua. Memberikan kepada kami kerajaan-Mu yang akan datang.
Untuk semuanya ini kami bersyukur padamu dan kepada anakmu yang tunggal dan kepada rohmu yang kudus atas segala hal yang kami ketahui maupun yang tak kami ketahui, untuk kegunaan-kegunaan yang dilihat mata maupun yang tak lihat mata yang telah kami nikmati. Kami aturkan syukur juga kepadamu atas pelayanan ini yang telah berkenan untuk menerima dari tangan kami. Meskipun kau dikelilingi oleh beribu-ribu malaikat penghulu serta berpuluh-puluh ribu malaikat kerugun serafim bersayap enam dengan mata serta terbang membumbung atas mereka, sambil menyanyi menyuarakan meneriakan dan mengatakan hidung keunggulan. Peristimewa bagi budi tanggal suci murni terkati dan mulia tampil topas selalu kawan Maria. Memberkatimu
kepada mereka ya Tuhan keamanan dalam negara sehingga kami boleh mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan tata negara mereka dan boleh kiranya kami menjalani hidup ini dalam kedamaian dalam segala kesalahan dan penahanan diri. Lebih daripada itu ingatlah ya Tuhan Episkopotius Keteregia bagi gereja-gereja kudus-Mu dalam sejahtera keamanan hormat kesehatan dan panjang umur untuk mengajarkan firman kebenaran secara benar. Juga ingatlah ya Tuhan mereka yang kami sebut namanya dalam pikiran dan semua umat-Mu. Ingatlah ya Tuhan kota Solo di mana kami tinggal dan akan setiap kota dan tanah orang-orang beriman yang tinggal di dalamnya. Ingatlah mereka yang dalam perjalanan darat, air, darat, mereka yang dalam tawanan dan akan keselamatan mereka. Ingatlah ya Tuhan mereka yang melayani dan menghasilkan buah dalam gereja-gereja yang kudus dan akan mereka mengingat orang-orang miskin dan ke atas kami di dalam kasih karunia-Mu. Dan karuniakanlah dengan satu suara dan satu hati kami boleh muliakan puji nama yang agung dan hebat Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sekarang dan segala abad. Kasih karunia darilah kita yang maksa dan juru selamat kita Yesus Kristus kiranya menyertai engkau semua.
Semoga kiranya Engkau sendiri baginda menengok dari surga atas mereka yang telah menundukkan kepala mereka di hadirat-Mu, karena mereka telah menundukkan bukan dari darah dan daging, namun di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Berikan dia baginda layakkanlah persembahan ini kepada kami semua, baik tetapi kebaikan kami menurut kebutuhan khusus dari masing-masing kami, berjalan dengan mereka yang sedang dalam perjalanan, baik melalui darat, laut maupun udara. Dan kiranya Engkau yang penyembuh jiwa dan tubuh kami, sembuhkanlah mereka yang sakit di antara kami, anak Andronika dari Mesmari, melalui kasih karunia dan belas kasihan serta kasih karunia tunggal-Mu kepada manusia, yang dengannya Engkau dipuji bersama dengan Roh yang Kudus, baik dan hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Dari tempat kesucian dan dari tahta kemuliaan kerajaan, serta datanglah dan sucikanlah kami bagi tempat ini dengan Sang Bapa, dan yang ada di sini secara tak nampak hadir dengan kami, dan berkenalan kiranya oleh kuasa-Mu yang hebat untuk memberikan kepada kami dari tubuh-Mu yang suci dan dari darah-Mu yang mulia, dan melalui kami kepada semua umat. Ya Allah, sembah kepada dosa kasih mati. Ya Allah, sembah kepada dosa kasih mati. Ya Allah, sembah kepada dosa kasih mati. Marilah kita memperhatikan benda suci bagi orang-orang suci. Yesus Kristus, bagi
pakaianmu akan menyalahkan aku. Tanah ini bukan pakaian nanti, dan dalam perikatan aku akan disetir pada pakaian. Dalam pasti biar Tuhan bersama jauh dan selamatkan aku. Ia bernyanyi penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus Allahku. Jangan biarkan anugerah Gusti jadi penghukuman karena ketidaklayakkan, tetapi bagi kebersihan dan kesucian dan tubuh dan firman kepada nama Tuhan. Ini adalah baik bagiku berharap pada dan mendapatkan nama keselamatan pribadi. Terimalah aku hari yang berdoa sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta misi kamu, karena aku tak akan menjarahkan berhasilmu kepada musuh-musuh, serta tak akan menjadimu sebagaimana iblis. Namun sebagaimana si pencuri aku akan mengalah. Ya Tuhan, ingatlah aku apabila Kau datang dalam kerajaan, bukan bagi pengampunan atau tolong bagi aku, bahwa aku ikut ambil bagian dalam misteri kudus. Ya Tuhan, tetapi bagi penyembuhan jiwa dan tubuh. Dengan rasa cinta Allah, dengan iman dan kasih datang kasih. Terimalah aku hari ini ya Putra Allah, sebagai yang ambil bagian dalam pesta mistikamu, karena bicarakan rahasiamu pada musuh-musuhmu, serta takkan menciummu sebagaimana Yudas. Namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku. Ya Tuhan, ingatlah aku apabila Kau datang dalam kerajaanmu. Membalas Mikael dan banyak yang berdosa berkau membalas itu dan banyak Ya Allah, selamatkan umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Ditinggalkanlah kiranya ya Allah melebihi surga, biarlah kemuliaan-Mu di atas segala bumi. Terpujilah Allah kita
sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Tuntunlah kami dalam jalan yang benar, kuatkan kami semua bagi rasa takut akan Kau. Jaga hidup kami, jadikan langkah kaki kami selamat. Oleh doa permohonan dari Sang Theotokos yang suci dan yang selalu beramal Maria, yang mulia dan segenap orang-orang suci-Mu. Karena Engkau adalah keputusan kami, padamu kami sampaikan pemberian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Marilah kita keluarkan damai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan bersinar, Tuhan bersinar, Tuhan bersinar. Ya Tuhan, berkatilah orang uji-Mu dan sucikanlah orang yang meletakkan keyakinan padamu, selamatkan umat-Mu. Berkatilah warisan milik-Mu, lindungilah tubuh gereja-Mu sepenuhnya, serta sucikanlah mereka yang mencintai keindahan rumah-Mu. Muliakanlah mereka dengan kuasa ilahi-Mu, dan jangan tinggalkan kami, meletakkan harapan kami kepadamu. Anugerahkanlah kami sejahtera kepada dunia-Mu, pada gereja-gereja-Mu, kepada pemain jabatan kerohanianan, kepada pemimpin negara kami, pada angkatan senjata kami, dan kepada semua umat-Mu. Karena segala pemberian yang baik serta setiap karunia berasal dari atas, turun dari Engkau Bapa segala terang. Kepadamu kami sampaikan kemuliaan dan ucapan syukur tak penyembahan. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Sekarang
dari Allah yang Maha Tritunggal menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kemudian bagi Allah, kemudian bagi Allah, kemudian bagi Allah. Aku bersyukur padamu ya Tuhan, karena Kau telah tidak menolak orang berdosa yang tidak kafir untuk secara layak mengambil bagian dari kebenaran tentang kata-kata yang terdahulu. Tapi Allah tidak, Dia mengasihi manusia dan telah mati dan sebab itu kami dan telah mengaruniakan atas kami istri-istri yang dahsyat dan memberi ini bagi kesunahan dan pengurusan jiwa dan tubuh kami. Karuniakanlah dari turun dari keseluruhan jiwa dan tubuhku juga bagi mengurusi segala sesuatu bertentangan dengannya, bagi penerangan mata hati, bagi damai dan kekuatan ruang itu, bagi iman yang tak terkalahkan, bagi kasih yang tak tunduk padan, bagi penggunaan Tuhan, bagi pemeliharaan perintah kami, bagi pertumbuhan jiwa rahmat ini, dan bagi pencapaian kerajaan agar mereka dipelihara dalam kekudusan. Aku boleh selalu mengingat rahmat-Mu dan mulai sekarang bukan hidup untuk diriku sendiri, tetapi bagimu, penguasa dan pemelihara kami, sehingga dengan demikian apabila ini berarti dalam harapan akan hidup kekal, aku boleh mencapai istilah kabarmu, di mana suara mereka yang melakukan perayaan akan mimpinya, dan kesukaan mereka yang memandang keindahan wajahmu, yang tak terutarakan itu tanpa batas, karena Engkaulah keindahan sejati dan sukacita yang tak dapat diucapkan bagi mereka yang mencintaimu, biar Kristus adalah sesembahan kami, dan segenap kita menyanyikan kehidupan bagimu selama-lamanya. Amin. Yang juga dari para kesejahteraan di sekitar kami, kasihan ya sama-sama kami. Amin. Shalom Ilahen, saya Masia. Selamat hari Minggu. Kita masih punya waktu untuk berpuasa beberapa hari ini ke depan. Dan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja memang karena belum diperbolehkan oleh pemerintah supaya kita itu menjaga secepatnya selesai virus ini. Yang di rumah tetap banyak berdoa, yang di rumah terus banyak mendekat kepada Allah. Jangan sampai bermain-main di tempat yang tidak perlu. Itu saja. Tuhan memberkati. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.